Oke, gadget dulu di sini dan kali ini kita akan unboxing Xiaomi Mi Band 5 yang baru banget rilis officialnya, tapi di Indo sih belum masuk pas video ini dibuat ya. Oke, pertama sih ini lihat dari boxnya, kita bisa bilang ada spesifikasinya sebagai berikut. Displaynya 1,1 inch AMOLED, baterainya 125 mAh, bisa sampai 14 hari katanya sih, up to bisa tahan air, 5 ATM, Bluetooth versi 5, dan ada sensornya lengkap juga sih. Kalau dibilang boxnya sih ya lebih keren sih ya dari yang ini ya, Mi Band 4. Terusnya juga ini ada beberapa sih emang masih bahasa Chinese karena belum ada yang resmi masuk Indo, jadi ya keterangannya masih bahasa Cina. Tapi tenang aja sih, nanti ada bahasa Inggrisnya sih, tadi gue udah cek. Terus ini kita tesnya pakai HP Google Pixel 2 ya, tapi udah diinstal aplikasi Mi Fit juga supaya bisa connect dengan Mi Band 5 nya ya. Oke. Dan ini yang dalamnya tuh pertama ada kabel charging yang magnetik. Dan ini yang tinggal kalau ngecas tinggal langsung nempel di belakang Mi Band nya. Dan ini Mi Band 5 nya nih yang gue buka dulu ya, bentar ya. Mi Band 5 nya kayak gini dan ya kelihatan langsung bahasa Cina. Nah, kalian bakal panik ini bisa bahasa Inggris atau enggak nih. Bisa sih nanti kalau udah connect. Ini pertama sih emang tulisannya gue jujur nggak bisa bahasa Mandarin. Terus ini kita lihat dulu pinggirnya ada apa aja. Jadi ada heart rate sensornya sama tempat charge-nya ya, ada pinnya. Terus ini strapnya sih seperti ini ya, sama kayak tuh Mi Band 4, cuman ini bentuknya sepertinya sih beda ya dengan Mi Band 4. Terus ini dibuka dulu. Nah ini contoh kalau buat lagi ngecas ya, tinggal templok doang tuh, pengisiannya jalan ya. Oke bentar, lepasin dulu. Terus ini kita coba tes konekin dengan aplikasi Mi Fit ya. Gampang sih, ikutin ininya, yang penting pilih pas lagi pairingnya Mi yang ngeband, nanti dia ini di allow semua, nanti dia otomatis sih langsung berdeteksi. Nah, ini bisa dilihat seperti ini nih. Nah, langsung tinggal klik tanda panah centang aja, maksudnya tanda centangnya diklik di situ, nanti dia otomatis pairing, walaupun masih bahasa Cina sih. Nah, ini proses awal-awalnya memang agak lama. Habis dari connect awal dia akan kayak ini kan, gue dulu pernah pakai Mi Band yang jam pertama banget sih, jadi dia kayak restoring bentar ya, lama sih nyebelinnya sih ya. Walaupun sih yang kali ini sih lebih keren sih menurut gua, tampilan AMOLED sih tetap bagus. Terus ini intronya dulu nih, biasa nih desainnya, displaynya baru sih, customize remote shooting. Oh ya, nanti ada fitur-fiturnya. Oke. Updating ya udah, ini masih ditunggu dulu kira-kira 5-10 menit baru kelar. Mungkin videonya gue skip aja ya biar cepet ya, langsung dapat nungguin gini ngapain juga ya. Oke, setelah diupdate udah disiapin semua, dan ini beberapa fitur-fitur yang di Mi Fit nya, walaupun kalau lihat ini masih dalam bahasa Cina setelah update ya. Jadi cara ngubah bahasanya sih ada di aplikasi Mi Fit nya, tinggal di scroll ke bawah, nanti ada ganti bahasa tapi cuma baru 3 aja. Nanti mungkin ke depan kalau udah masuk resmi Indo mungkin ada bahasa Indonesia nya sih. Terus tuh lihat bahasanya udah berubah ya jadi Inggris. Oke, sekarang kita lihat dulu di aplikasinya. Fitur-fitur sih pasti sama kayak yang dulu-dulu. Pertama, watch face-nya itu ada banyak, dan itu kayaknya sih belum pernah coba, tapi mungkin bisa diedit-edit kayak waktu zaman Mi Band 4 itu yang banyak banget variasinya, bisa bikin sendiri sih. Bingung pilih mana. Nah, nggak bisa dipencet. Oke. Sekarang lihat fitur yang kedepannya, ada calling, notif semua ya. Kayak zaman dulu punya notifikasi semua ada. Fitur standar band dari Mi Band 4 emang nggak terlalu berubah banyak banget. Temannya ada buat event reminder, terusnya ada alarm, bisa pasang, bisa set sendiri. Terus ada ini yang kalau idle, kalau misalkan kalau kelamaan gak gerak sih nanti dia getar. Sama satu lagi nih ada goal notification, jadi misalkan udah set 6.000 langkah nanti dia bakal getar ngasih tahu udah tercapai.
Ya goalnya kalau mau langkahnya segitu. Ini buat sharing ke aplikasi yang lain, belum pernah cobain sih. Mungkin buat bisa nyimpan data ke Google Fit kali ya. Terus ini banyak sih. Ini heart rate nanti gue bahas aja ya ke depan habis ini, sama pas lagi bahas fitur di bandnya. Oh, ini yang buat run in background app, jadi biar notifikasinya yang masuk ke bandnya tetap jalan, sampai kalau nggak otomatis ketutup, jadi ya notifikasinya nggak masuk. Dan ini ya udah diupdate tadi firmware-nya segini versi ini untuk kali ini. Oke. Oh ya, gue jelasin ini bentuknya sih, kalau nyala sih seperti ini. Ntar terangin dikit. Nah, ini kita bahas-bahas isi bandnya. Pertama ada status, itu buat ngecek ya kinerja olahraga pas semua. Ini kan baru bener-bener buka, jadi belum ada trackingnya sama sekali sih sekarang. Tapi detail sih menurut gua. Terus lanjut lagi ada PAI. Nah, itu Personal Activity Intelligence, jadi dia ada kayak yang buat nge-tracking hasil olahraga atau kinerja lu selama ya seminggu atau gimana tuh. Contohnya seperti ini tampilannya. Belum pernah gue coba juga. Terus nih heart rate sensor, ya pada tahu lah ya. Nah, ini cara nyetinginnya heart rate sensornya, jadi sampai dia bisa nge-tracknya tuh, ada pas lagi buat nge-track pas terus-terusan atau pas lagi yang tidur doang atau dua-duanya. Kalau dua-duanya lebih boros baterai sih. Nah, ini semua fiturnya ada sleep trackernya itu sih yang biasa diperluin. Terus notifikasi. Nah, ini gue coba tes, tapi ini cara aktivasinya nih kan gue untuk yang aplikasi WhatsApp sih udah ada sih, jadi ada di app ini notification. Nah, itu bisa diatur mau keadaan nyala atau mati, dia notifikasi di bandnya tetap masuk atau enggak. Dan ini contohnya gue ngetes pakai teks panjang, dan hebatnya sih notifnya itu nggak kayak zaman dulu kan cuma terbatas berapa karakter. Kok ini bener-bener dari awal sampai akhir tulisannya ada semua. Greget sih yang kali ini sih beneran. Band 5 gua kalah yang gue pakai nih kalau buat baca gini. Gila. Bisa dibuang juga sih notifnya. Terus stress tracker, ya buat ngecek lu stres atau enggak. Untuk prosesnya sih memang agak makan lama, dan ini gue lagi angkat tangan gue karena ya demi masuk video sih. Kalau enggak gue taruh di bawah buat rebahan sih lebih lebih susah nanti nangkepnya, dan ini pegel banget sih. Ini prosesnya ini kira-kira makannya hampir waktu semenit, kurang hampir, dan dia nge-tracking tuh, ada tracking heart rate sensornya juga sih tuh, nadinya kan ada per menitnya 78 sekarang. Nah, ini gue coba tunggu agak lamaan aja ya naik. Gue stres tegang nih pas video, aduh lebay gue bentar. Dia deh, seinget gua sih kemarin baca di internet dia bakal ngasih hasilnya kayak HP Samsung, dia stresnya seberapa deh. Nah, ini high, gue emang lagi stres sih, lagi bikin video ini sama tadi bolak-balik ngurusin ada urusan yang lain juga dari lapak. Di keterangannya kecil banget tulisannya sih. Terus ini ada breathing, jadi kayak instruksi buat nafas, jadi nanti ikutin instruksi di jamnya aja sih. Mungkin ya buat ngurangin stres kali ya. Nah, ini nanti dilihatin aja deh, ada tulisannya nih, suruh nafas, tuh inhale nafas, nanti suruh buang gitu, atur nafas aja sih. Dia sekarang nge-track heart rate sensor juga, jadi detak nadinya di tracking juga. Agak lama juga sih, hampir semenit atau semenit. Dan hampir semenit. Nah, kelihatan kan pernafasan gue lebih jadi turun, bukan pernafasan tuh, nadinya sih jadi lebih tenang sih maksudnya. Terus lanjut lagi ada event reminder, ya biasalah masih ini. Weather itu terhubung dari HP ya, trackingannya dia ya. Terus ada workout. Nah, ini nih sekarang workoutnya udah ada, mode-nya ada 11, ada banyak. Yang baru nambahnya tuh yang paling ketara kelihatan ada goes sepeda. Sama yang gue seneng sih bisa buat berenang sih, karena ya emang gue demen berenang. Dan biasa dia nge-track, biasa dari Mi Band 4 aja bisa nge-track gerakan pas berenang aja tuh, kedeteksi gaya berenang apa nih, harusnya sih lebih bagus ya. Belum pernah coba bawa berenang, tapi harusnya ada peningkatan signifikan. Terus fitur-fitur lainnya ya, ada ngumpet di sini semua dibilangnya ya. Jadi pertama tuh ada do not disturb yang biar nggak geter bandnya.
untuk waktu tertentu. Ada alarm, kamera. Nah ini buat shutter, jadi bisa ya kalau mau selfie shutternya dari band lu bisa gitu. Contohnya, tapi ini masih diatur dulu, masih diaktifin ini di settingannya nih. Nah ini contohnya gue coba pakai HP gue, buka kamera apapun bisa sih. Nanti kliknya di warna yang putih di shutter di bandnya itu. Ya contoh gue belum mati, gue pencet dulu. Nah tuh kan nangkep, dapat fotonya. Jadi lumayan sih pakai tongsis. Terusnya ya tinggal pencet dari band. Dan ini nggak di HP Xiaomi doang ya, sebenarnya ini kan Pixel aja udah beda kan mereknya dari Xiaomi. Berarti semua HP bisa, nggak kayak waktu itu Asus Honor Band cuma untuk HP Huawei atau Honor doang. Terus ini tes kontrol musik ya. Sorry agak double suaranya. Kontrolnya bisa buat play, maju mundur musik atau gedein kecilin suara ya. Aduh. Buat majuin bisa, mundurin bisa juga, sama pause musik juga bisa ya. Suaranya bisa kedengeran nih ya. Dan sisa-sisanya ada stopwatch, timer yang lama-lama find device ya, paling cuma buat ada bunyi tekan gitu aja, jadi HP-nya bunyi nanti. Ada silent mode, ada Alipay, itu kita nggak kepake di sini sih soalnya. Terus soalnya juga nggak ada NFC sih, yang versi yang beredar Chinese ini. Nah ini yang watch face-nya tadi, ada beberapa pilihan. Oke, terus band display setting itu ya ada buat ngatur brightness, lock screen biar nggak kepencet terus. Buat atur layar mati enggaknya juga ada, buat nge-restart sama factory reset kalau misalkan mau buat connect ke HP yang lain juga ada. Dan ada buat ngecek firmware-nya juga ada sih di sini. Oke. Dan ini yang fitur paling dicari-cari buat cewek. Buat tracking menstruation cycle tracking. Jadi bisa nge-track kapan lu menstruasi kalau cewek, tapi khusus kalau misalkan akun lu diatarinnya gendernya ya cewek gitu baru bisa ada, kalau cowok nggak bisa. Dia bisa milih tanggalnya kapan mulai menstruasi, kapan menstruasinya, cycle-nya maksudnya menstruasi per berapa hari, misalkan 30 hari, 34 hari gitu. Settingan sih menurut gue lumayan lengkap sih kalau sama dibandingin sama di aplikasi itu ada sih, harusnya ya cewek-cewek pada tahu sih aplikasinya itu apa namanya. Dan ini bisa lihat tuh jadwal kapan ovulasi atau menstruasinya kapan. Terusnya di bawah tuh ada juga buat nge-track itunya deh, sebentar itu bisa sih. Di loading kali ya. Nah itu buat ngecek sakitnya di sebelah mana, darahnya keluar banyak atau moodnya gimana. Jadi bisa lu atur sendiri ya buat ngedata aja gitu, lumayan. Dan ini notifnya masih ada nyalain juga di settingannya ya. Kalau nggak ya susah, nggak ada pemberitahuan juga di bandnya. Terus dari bandnya itu sebenarnya dari yang menstruation cycle-nya itu bisa untuk ngecek tanggal berapa lu akan menstruasi, ovulasinya kapan, semuanya menurut gue sih simple tapi jelas sih. Jadi ya cocok sih buat yang butuh nge-track kapan jadwal di mens. Intinya sih semuanya ada di band notifikasinya. Kemudian ini yang gue paling suka sih fiturnya, sleep trackingnya. Jadi ini ada contohnya yang sebelah kiri ini contoh trackingan habis gue tidur malam kemarin, emang kurang tidur dan kedeteksi deep sleepnya berapa. Dan yang kanan itu ke tracking hasil gue tidur siang barusan, hitungnya jadi nap history gitu. Dan ini sih menurut gue lumayan akurat, emang tidurnya 1,5 jam sih. Oke, mungkin segini aja yang bisa gue jelasin dari unboxing Mi Band 5. Kalau masih nggak jelas bisa drop komen di bawah, nanti gue coba bantu follow up, nanti gue bantu jawab. Dan kalau bisa bantu like sama subscribe juga ya di channel ini ya. Oke, sekian dulu dari gue, dari Gadget Bro. Sampai jumpa lagi di video review atau unboxing selanjutnya. Sampai jumpa lagi, bye bye.